pimpin kita berdoa dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Pada puasa semua ya? Asep mokel Bu tadi kami nengok. Ada yang nggak masuk hari ini ada yang nggak masuk atau ada semua? Setiawan nggak masuk Bu. Dia Alfa Bu, nggak ada. Besok ingetin dia ya, sudah datang ya. Memang gitu. Tadi kami nampak dia malam tadi main PS. Ada temen yang kalau misalnya ketemu langsung ada kelas. Boleh disiapin buku matematikanya, buku sama barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita boleh disimpan dulu ya. Ini sudah gimana ya? Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi lagi. Kemarin kan kita di pertemuan sebelumnya kita habis ulangan ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, bab baru. Itu namanya transformasi. Ibu nilainya nggak dibagi ya Bu? Sudah ikutan kalau kemarin itu di depan mading. Kamu belum lihat ya? Boleh dicek di mading ya. Dia takut menyaksikan Bu. Udah ada yang medium ya Bu? Nggak ada remedial. Nilainya bagus. Nilainya bagus-bagus. Nah, jadi kita belajarnya itu transformasi. Ada yang pernah dengar nggak transformasi itu apa? Perubahan Bu. Perubahan. Yang lain? Yang robot ini Berpindah. Nah, ya benar yang kata Asep ya. Jadi transformasi itu adalah perubahan. Nah, perubahan ini dia itu ada 4 jenis. Yang pertama ada translasi, lalu ada refleksi, ada rotasi, dan satu lagi itu ada namanya dilatasi. Boleh ambarnya dibangunin tolong? Diperhatikan dulu ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh memahami materi transformasi ini, hari ini kita belajarnya yang translasi terlebih dahulu. Nah, kita belajarnya translasi terlebih dahulu. Nah, dulu kalian waktu kelas 8 ada pernah itu nggak belajar materi koordinat kartesius? Ada yang ingat? Ada. Oh, ada Bu. Nah, itu ada yang bisa gambarin nggak Kak? Koordinat kartesius itu gimana? Ukuran Bu. Bentuknya aja kalau misalnya nggak ingat. Bentuknya gini Bu. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Gambar Bu ya. Kalau yang lain boleh digambarkan. Boleh digambar. Besar kecil Bu. Sama aja nggak terlalu besar. Tidak lurus. Sini X, ini sumbu Y. Bu, udah pakai penggaris Bu. Bisa bawa penggaris ya. Kalau kita belajar matematika pokoknya penggaris, busur, jangka itu dibawa semuanya. Nggak boleh kalkulator. Pakai kalkulator. Pakai baca. Kayak kira-kira begini lah Bu. Nah, ya ini udah benar ya. Ini tapi kalau gambar usahakan pakai penggaris ya. Jadi koordinat kartesius itu benar yang kata Gufran tadi, dia ada sumbu X, ada sumbu Y, dan dia yang harus kita ingat itu dia sumbunya tegak lurus. Nah, materi ini akan kita pakai untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi materi yang lalu itu materinya boleh kita tinggalkan, tetapi tidak boleh kita lupakan ya. Jadi semuanya itu harus kita ingat, oke? Siap. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini, jadi kalian itu diharapkan nanti dapat menemukan konsep umum dari translasi atau pergeseran. Kemudian kalian dapat membandingkan perubahan posisi, karena translasi ini kan pergeseran kan, artinya ada benda yang bergeser. Nah, itu kalian bisa melihat di mana letak perubahan posisi dari benda tersebut. Kemudian kalian juga diharapkan itu dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan
berkaitan dengan translasi dan dapat menggambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, lalu untuk manfaat dari pembelajaran ini sangat banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalian nggak sadar ya kalau penerapan translasi ini banyak. Misalnya tadi kalian berangkat dari rumah, terus ke sini, itu terjadi perubahan posisi nggak? Ya. Itu sebenarnya adalah merupakan translasi. Atau mungkin kalian memindahkan barang. Misalnya ini HP ibu di sini, dipindahkan sebelah sini. Ini terjadi perubahan. Ya. Nah, ini juga merupakan penerapan dari translasi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu ibu maju ke depan. Nih. Berani lah, selain ibu progresi. Siap. Apa saja Bu bisa? Ibu nggak bisa. Ya. Nah, boleh geser kursi itu ke sini. Semua kursinya. Nah, Amir. tadi kan Ahmad pindahin kursi dari sana ke sini. Ada itu nggak? Ada berubah nggak dari keadaan Bentuknya? bentuknya berubah nggak? Nggak. Warna kursinya berubah? Nggak. Terus yang berubah jumlahnya berubah? Posisinya. Jumlahnya berubah nggak? Nggak. Tadi di sana satu, di sini jadi dua nggak? Nggak. Berarti yang berubah apanya? Posisinya. Nah, algoritma lagi apa? Terima kasih ya. Nah, jadi ini juga contoh penerapan dari translasi. Jadi bisa kita lihat bahwa translasi itu dia bentuknya nggak berubah, warnanya nggak berubah, wujudnya nggak berubah, tapi yang berubah itu hanya posisinya. Nah, di sini ibu ada punya media untuk mempermudah kita melihat letak perubahan dari translasi ini. Kelihatan nggak medianya? Kelihatan Bu. Kelihatan. Boleh ditunjukin ya. Nah, ini ada namanya itu papan translasi. Jadi papan ini di sini juga sudah ada koordinat kartesiusnya dan di sini ada kertas kecil yang kita bisa gunakan sebagai pengganti papan tulisnya. Nah, misalkan ya, ibu punya sebuah titik. Misalkan aja namanya ini titik A. Kita letakkan misalnya di koordinat sini. Koordinat 2. Kan kalau kita membaca koordinat kartesius gimana? Dari Nah, jadi kalau di sininya 2, di sininya 1 berarti koordinat berapa? 2,1. Kita tulis di sini 2,1. A, misalkan A ya. Koordinatnya 2,1. Lalu titik A ini ibu pindahkan ke sini misalnya. Terjadi pergeseran nggak? Iya. Jadinya koordinatnya berapa? 6,1. Kita misalkan dia sebagai D. A aksen. Aksen. Aksen itu artinya perubahan. Berapa jadinya? 6,1. Nah, loh kok bisa berubah Bu? Gimana cara nentuin perubahannya itu gimana? Ada yang tahu? Enggak. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini kita akan menemukan konsep dari translasi ini. Nah, Ibu di sini juga sudah punya LKPD. Mungkin boleh berhitung dulu 1 sampai 2. 1 2 Nah, yang sesama angka 1 boleh berkumpul di depan, yang 2 boleh agak mundur ke belakang. Bu, kami nggak mau kelompok 2 Bu. Nggak mau. Kami nggak mau diduakan. Kan nggak bisa pakai dulu, cuma jadi. Ayo sih. Putar. Akan motornya geser. Translasi saya. Boleh diisi dulu nama kelompoknya sama anggotanya siapa saja. PY. Kelompok 1. Sudah ditulis? Sudah. Nah, boleh lihat halaman berikutnya. Di sini ada kompetensi dasar, ada
IPK ada tujuan pembelajaran yang bisa dibaca. Lalu di halaman berikutnya ada petunjuk pengerjaan dari LKPD ini. Oh iya, sip. Nah, tugas kalian, petunjuknya boleh dibaca dulu ya. Di sini ada beberapa kegiatan, jadi kalian mengerjakan yang ayo mengeksplorasi, ayo merumuskan, sampai ayo mengaplikasikan. Nah, 3 kegiatan itu boleh kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk mendapatkan jawabannya. Dan kalau ada materi yang tidak dipahami, boleh ditanyakan kepada ibu. Bisa ngerjainnya? Sebelum koordinat ini kok 2, Bu? Ini, oh ini maaf, ini ada jalannya. Sesudah Yang ya, satunya Bu. ini sesudah. Yang di sini kan boleh diperhatikan ya, yang di sini ayo mengeksplorasi. Yang pertama ada koordinat titik A sebelum digeser, dan yang di bawahnya itu sesudah digeser. Boleh dicoret di LKPD-nya. Terhadap S satuan ke Ini maksudnya gimana, Bu? Kalau yang ketiga ini artinya bergesernya sejauh mana, misalnya besar terhadap sumbu X, berarti dia bergesernya berapa dan kemana. Oh, dari mungkin kayak dari 3 ke 6 gitu Iya, berapa selisihnya, boleh dihitung selisihnya. Yang Y-nya juga begitu. Misalnya satuan ke, dia gesernya ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Ke kanan. Oh, Satuannya kayak ke kanan kiri atau atas bawah. terhadap sumbu X berarti 6 kurang 3 ya? 6 kurang 3, 3 kurang 6. Bisa menjadi 3. jadi awalnya A pindah jadi A aksen. Nah, lihat kalau besar terhadap sumbu X ini, perubahan dari A ke X terhadap sumbu X tuh pindah berapa satuan? tiga. 3 berarti tulis di sini. Pindahnya ke kanan atau ke kiri? Yang Y-nya juga seperti itu. Kalau Y itu Kalau Y atas bawah. Diingat ya, ini nggak kayak gambar bukuran tadi. Kalau sumbu X artinya dia gesernya kanan kiri. Kalau sumbu Y gesernya atas bawah. kanan bawah. Ini sama ya? Kalau sudah yang eksplorasi boleh dilanjutkan ke halaman berikutnya. Ya. Bisa? Nah, ini kan kita mau cari besar pergeserannya. Titik A itu selisih antara X aksen dengan X, artinya besar perubahannya kan? Iya. Mau nyari A berarti kita apain? Ini dikurang ya, X aksen kurang X. Sehingga kalau A itu sama dengan X aksen kurang X aksennya berapa? Ditambah X. Nah, yang sumbu Y-nya juga seperti itu. Bisa modelnya? Nah, kalau X aksennya berarti kalau A-nya sama dengan X aksen kurang X aksennya berarti X kurang A. Bisa X aksennya? Oh iya, Saya buat saya. oh iya. mau buat Nah, boleh diperhatiin lagi ya. Lebih teliti lagi ya, Bu. Asep nih loh. Yang sumbunya juga seperti itu. Berarti aksen kurang Y, berarti aksen Y ditambah D. Terus yang notasinya Notasinya X aksen. Di X aksen di X-nya. Berarti kalau ini kan ini berarti bentuknya penjumlahan, berarti X ditambah A. Sebelum digeser. Gitu ya, Bu? Iya. Buat ngantuk, Bu. Tarik nafas, Asep. Kalau kita ngantuk itu artinya kita kekurangan oksigen. Karena nggak boleh minum ya, karena kita puasa. ya mokel tadi. 9 jam, Bu. 9 jam, Bu. Nggak puasa. Kan,
Dia punya gambar Asap itu. Ya betul. Dan ke depan. Depan tuh berarti atas atau bawah? ke depan. Ini ada keterangannya. Untuk soal yang mengaplikasikan keterangannya ada yang di tulisan warna merah. Depan positif ya, berarti 7 dah. Depan. Ya. Oh iya, meja sebelum digeser, besarnya geser, koordinat meja setelah digeser. Ruangannya positif. Ini kiri berarti negatif. Berarti negatif. Negatif 1. Bukan, besarnya geseran. Ya. Besarnya geseran. Depan. Dikurang lah 2 dikurang 1. Iya 2 kurang 1 1. Ya udah benar ya? 3 dikurang 4 Bisa. 1. Betul nggak Bu? Udah dong. Besarnya geserannya ini perpindahannya berapa? Ini kan dia satu-satuan ke kiri. Ke kiri tadi dia bilang negatif, berarti ini negatif 1. Negatif 1. Lalu dia pindah lagi satu-satuan ke depan. Berarti ke depan itu untuk J positif. Berarti kesininya 4. Ini besaran gesernya. Besarnya geseran, ya perpindahannya artinya. Besarnya geseran itu artinya perpindahannya. Oh, 4 kan 7. Lalu ini A-nya berapa? Pindahkan titiknya ke sini dan seperti rumus yang sudah didapatkan tadi sebelumnya. Iya, ini berarti besarnya tuh Bu, bukan yang ditambah ini. Besar geserannya. Karena baru besarnya geseran. Lalu yang di bawahnya koordinat Yang kanan kiri kan sumbu X. Depan belakang kan sumbu Y ada sih? Iya. Berarti kan yang di bawah ini dah. bisa. Koordinat ini artinya koordinat awalnya. Kemudian besarnya geseran lagi. Dia bilang kan berpindah sejauh satuan ke dari ini. Oh, ditambah 1. Iya. Jadinya berarti ke 3 ditambah 4. Jadi jadinya karena dia bilang negatif, jadinya di sini. Udah Bu. Yang ini hasilnya ukurannya 4 satuan di depan. Oh, Di depan ini itu masih. Setelah digeserkan tadi berapa? 1. nggak ditambah dari 7. Yang Awalnya ini dari berapa? perpindahan Oh, aja. 2 3. Baru Pas 1. 7. sudah semua atau masih ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Yang air berarti itu nanti kita simpan terlebih dahulu. Nah, selesai Bu. Simpan dalam tas. Sudah? Ada yang belum? Sudah Bu. Kelompok 2 sudah? Ini geserannya kan? 1 lah. Yang hasilnya kan, Hasil. bukan pergeserannya kan? Iya Pak. Iya dong. Iya, kalau aksen itu artinya setelah bergeser. Ya bener lah sini. Sini dong. Yang di depan itu sumbu apa? Yang di depan Sumbu X berarti? Terus yang itunya? Sudah semua? Dari napas lagi. Aksen berarti perubahannya kayak gini. Ini kan 1,7. Ya. Sudah semua ya? Nah mungkin boleh kita dulu ya. Kita cocokkan jawabannya. Ada yang berani nggak untuk nampil ke depan? Sama. Ada biar nggak masuk. Boleh pakai papan ini. Tidak mau dibuka. Boleh digambarkan pakai medianya. Ya, Kita bahas yang X itu ya. Ya. Ayo mengeksplorasi, kan ada titik A itu di sumbu X-nya 3, terus sumbu Y-nya naik 5. Terus ini tadi, nih
Mundurin aja. Terus yang aksennya 6, terus naiknya 3. Nah, terus di mana A adalah posisi awal titik A dan aksen adalah posisi akhir di titik A setelah mengalami pergeseran. Koordinat A sebelum digeser itu 3,5. Terus koordinat A sesudah digeser itu 6,3. Terus besar terhadap sumbu X. Jadi perubahan pergeseran terhadap sumbu X-nya di sini 6, titik awalnya 3, berarti 6 dikurang 3, besarnya 3 satuan, dari 3 ke 6 geser ke kanan. Terus besar terhadap sumbu Y-nya berubahnya itu 2, dari 3 ke 5. Terus dari 5 ke 3 kan titik awalnya A ke 3 turun 2, jadi 2 satuan ke bawah. Udah Bu? Udah. Yang lain sama nggak? Sama jawaban Asep? Sama? Boleh Betul. duduk ya, Asep. Terima kasih Asep. Ya Bu, sama Bu. Yang ayo merumuskan, ada yang berani? Amir, Kedua belum Bu. Kedua. Amir Bu. Cewek dari Bu, tadi kan cowok Bu. Boleh Tata maju Tata? Anggi Bu. Anggi. Oh iya ya, di sini Ibu agak berbeda sedikit ya. Jadi Ibu di sini untuk menilai keaktifan kalian, Ibu punya bintang namanya. Jadi setiap yang maju nanti itu Ibu catat di buku Ibu siapa saja mendapatkan bintang dan Ibu akumulasikan semuanya. Dan saat ulangan nanti siapa yang bintangnya paling banyak akan dapat reward dari Ibu. Jadi siapa yang maju tadi boleh nanti berapa ke Ibu ya, supaya Ibu catat namanya. Tata boleh? Dibacakan aja karena ini nggak pakai. Yang ayo merumuskan ya. Iya. Yang pertama misalkan koordinat awal P-nya x, y, pergeseran terhadap sumbu x-nya A, pergeseran terhadap sumbu y-nya B, koordinat akhirnya P aksen, x aksen, y aksen. Nah, yang langsung ke bawah kan Bu? Iya. Nah, besar pergeseran terhadap sumbu x adalah A sama dengan x aksen kurang x atau x aksennya sama dengan x tambah A. Terus yang kedua, besar pergeseran terhadap sumbu y-nya B sama dengan y aksen kurang y atau y aksen sama dengan y tambah B. Sehingga notasi translasinya A x, y ditambah T AB menjadi A aksen x tambah A y tambah B. Sudah. Terima kasih Tata. Sama semua nggak sama jawaban Tata? Sama. Nah, dari kegiatan ayo merumuskan ini, berarti kita sudah memperoleh sebuah rumus translasi atau konsep dari translasi. Artinya dari titik yang awalnya ini P, lalu kita geser menjadi P aksen, artinya kan terjadi pergeseran. Nah, itu bisa kita dapatkan bentuk umum seperti yang ada di kotak biru ini. Artinya titik awalnya itu A misalkan dengan koordinat x, y, lalu kita translasi. T ini artinya translasi dengan pergeserannya itu sejauh A dan B. Lalu nanti kita dapatkan A aksennya itu dari X ditambah A dan Y ditambah B. Oke. Nah, yang ayo mengaplikasikan ini langsung jawaban akhirnya aja berapa? Ada yang bisa nggak? 1,7 Bu. Iya. Berapa? 1,7. 1,7. Sama semua? Sama. Nah, dari kegiatan kita hari ini ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham semuanya ya? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini? Rizky Bu. Rizky dari tadi berpartisipasi. Boleh Rizky? Nah, jadi tuh tadi
tadi kan transformasi itu ada 4 Bu. Salah satunya itu translasi, yaitu pergeseran. Nah, pergeseran ini untuk jika sebuah benda itu digeser, maka bentuknya, warnanya itu tidak akan berubah. Nah, kemudian pergeseran ini akan ada namanya besar gesernya, dan ini nanti akan memperoleh rumus yaitu A X Y ditambah T AB sama dengan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Nah, nanti ada yang geser ke kanan, ada yang kalau misalnya sumbu X berarti kanan atau kiri, kalau sumbu Y atas dan bawah. Itu aja dulu. Terima kasih Rizky. Udah benar ya, jadi yang disampaikan Rizky tadi. Jadi translasi itu adalah pergeseran. Tapi seperti yang sudah diterapkan tadi ya, bahwa ketika kita melakukan translasi atau pergeseran, yang berubah itu hanya posisinya saja, bentuknya, warnanya, dan wujudnya itu tidak ada yang berubah. Oke. Sampai sini semuanya bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, untuk yang halaman paling belakang ini boleh dikerjakan di rumah ya. Nanti kerjakan di buku latihannya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Untuk materi kita di pertemuan berikutnya itu nanti kita akan membahas mengenai transformasi yang berikutnya, yaitu refleksi atau pencerminan. Jadi mungkin boleh dibaca-baca terlebih dahulu bukunya di rumah ya. Siap Bu. PR-nya dikumpul kapan Bu? Di minggu depannya. Jadi di buku latihannya di minggu depannya dikumpulkan. Nah, hari ini gimana belajarnya jadinya? Paham semua? Menggunakan media ini jadi lebih terlihat pergeserannya di mana, atau sulit jadinya pakai ini? Terlihat. Harus lebih semangat lagi ya belajarnya, jangan ngantuk ya Sep. Ya Bu. Jam berapa tidur tadi malam? Jam 3 Bu. Wih, sekalian sahur ya Sam. Besok nggak boleh begadang ya, karena kita besoknya sekolah kan. Oke. Jadi tetap semangat buat kita semua. Beri apresiasi dulu untuk kita. Boleh kita tutup dulu dengan pembacaan doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.